pukul 9 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda bisa mengikuti program kami dari Rumah Sakit Umum Sosro Atmaja. Sosro Atmaja. Nggak kedengaran ya, Bu? Suara Ibu pakai masker ya? Bu, Masker dibuka Kak. kedengeran. Kedengeran Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda berjumpa kembali di kesempatan pagi dan siang seperti biasa dalam mingguan kami sosialisasi tentang kesehatan. Saudara, air susu ibu atau ASI ini merupakan makanan terbaik bagi bayi, khususnya bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan. Nah, yang fungsinya tidak dapat digantikan oleh makanan dan minuman apapun. Pemberian ASI ini merupakan kemewahan hak bagi setiap ibu dan anak. Nah, bukan rahasia lagi bahwa anak yang mendapatkan ASI, eksklusif, dan pola asuh yang tepat akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan tidak mudah sakit. Nah, selain itu, pemberian ASI mampu mempererat ikatan emosional antara ibu dan anak sehingga diharapkan akan menjadi anak dengan ketahanan pribadi yang mampu mandiri. Nah, saudara, berkaitan dengan hal tersebut pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas tentang manfaat ASI bagi ibu dan bayi yang akan dipandu oleh saya sendiri dan juga narasumber yang sudah hadir menemani saya, Ibu Dr. Erni Indrawati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Iya, apa kabar Ibu? Saya sehat. Iya, Baik saja. Kita berjumpa kembali dengan tema yang berbeda dari kemarin-kemarin ya Bu ya. Iya Bu. Iya, kalau tema pagi hari ini tentang manfaat ASI bagi bayi dan ibu. Nah Ibu silahkan Ibu menyampaikan. Oke. Setiap bulan Agustus di awal pekan, jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 itu ditetapkan oleh WHO sebagai Pekan ASI Sedunia. Nah, itu yang melatar belakangi pembicaraan kita pada pagi hari ini. Iya, betul. Gitu. Jadi WHO dan UNICEF sangat concern terhadap pemberian ASI, terutama pada 6 bulan awal kehidupan bayi. Nah, tahun ini temanya adalah menyusui dan dunia kerja. Artinya, jadi setiap ibu pekerja yang melahirkan harus diberi kesempatan untuk bisa menyusui anaknya, bayinya
sampai minimal 6 bulan. Nah, itu juga diadop juga oleh Indonesia, sehingga Indonesia juga melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja juga mengadop ini, untuk pekerja perempuan diberi cuti melahirkan sampai 3 bulan, meskipun setelahnya diberi kesempatan tetap untuk dapat kelonggaran untuk tetap bisa menyusui bayinya sampai 6 bulan. Gitu, yang melatar belakangi. Kemudian sebenarnya sejarah Pekan ASI sedunia itu menurut WABA ya, World Alliance for Breastfeeding Action, suatu aliansi dunia yang berkecimpung tentang pentingnya pemberian ASI. Nah, ini awalnya sih sebenarnya dibentuk di tahun 1991 di bulan Februari tanggal 14. Tujuannya membangun kembali budaya menyusui secara global dan memberikan dukungan untuk menyusui dimanapun. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu orang perempuan-perempuan sudah malas untuk menyusui dengan bermacam-macam alasan, misalnya takut kendor lah payudaranya gitu, yang mengurangi estetika seperti itu, akhirnya membuat bayi-bayinya jadi kurang gizi dan mudah sakit. Itu terutama di negara-negara berkembang dengan ibu-ibu yang atau perempuan-perempuan yang bekerja, sehingga WABA yang juga didukung oleh UNICEF dan WHO itu mencanangkan ini tadi Pekan ASI sedunia. Kalau komposisi ASI sendiri, komposisi ASI ini juga sangat unik menurut saya, Bu ya. ASI itu diproduksi ibu karena pengaruh hormon namanya prolaktin dan oksitosin setelah melahirkan bayinya. Jadi setelah ibu melahirkan itu ada hormon prolaktin dan oksitosin, yang prolaktinnya itu merangsang payudara untuk mengeluarkan ASI, dan oksitosinnya itu merangsang rahim untuk kontraksi atau mengkerut. Nah, itu juga bagus untuk ibu supaya tidak terjadi. Kalau rahim itu lambat mengkerutnya, pasti terjadi perdarahan setelah melahirkan. Tetapi karena setelah melahirkan Tuhan itu ciptakan hormonnya langsung keluar, nah mengkerutkan cepat, membuat rahim itu mengkerut, jadi tidak terjadi perdarahan. Kemudian ASI yang keluar pertama kali itu disebut kolostrum. Itu sangat penting, dan biasanya kalau ibu-ibu zaman dulu gitu, kolostrum ini justru dibuang karena memang cairannya itu tidak bening seperti tidak kental seperti air susu gitu, tapi justru bening. Nah, itu dikirain tidak sehat gitu, dibuang jadinya oleh ibu-ibu, tapi itu justru yang paling penting. Kolostrum namanya karena mengandung imunoglobulin A yang baik untuk mempertahankan tubuh bayi dalam melawan penyakit gitu, Bu. Terus juga seperti Ibu katakan tadi bahwa ASI itu sumber gizi utama bagi bayi baru lahir dan tidak tergantikan oleh makanan apapun sebenarnya. Kalau zaman dulu bayi-bayi itu langsung dilotek ya, kalau orang Jawa itu ngomong pakai pisang. Nah, itu padahal itu mengerikan kalau sampai tersedak gitu ya. Bayinya langsung biru dan tidak bisa bernapas. Nah, justru harusnya itu seperti tadi saya katakan bahwa kolostrum itu harus diberikan langsung. Makanya kalau zaman sekarang bayi itu begitu lahir langsung diupayakan untuk disusui secara dini, namanya inisiasi menyusui secara dini. Nah, sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah inisiasi menyusui sampai pemberian ASI 6 bulan. Disebut ASI eksklusif gitu ya. Sekarang para
pesohor negeri kita. Para artis-artis sekarang sangat senang Iya. dan bangga kalau bisa memberikan ASI eksklusif buat bayinya. Nah, kita akan masuk di komposisi ASI ya Bu. Iya, silakan Bu. ASI cukup mengandung zat makanan yang sangat dibutuhkan bayi dalam tumbuh kembangnya. Kandungan ASI 87,5% itu berupa air, sehingga sebenarnya bayi cukup untuk misalnya dia panas ya, sakit, demam gitu. Sebenarnya kalau ASInya cukup, setiap nangis kita bisa beri ASI. Itu sebenarnya kita tidak perlu takut dehidrasi gitu, karena komposisinya sudah banyak untuk airnya. Kemudian kekentalan ASI sesuai dengan saluran cerna bayi, sehingga bayi yang mendapat ASI lebih jarang sakit diare dibandingkan dengan bayi-bayi yang mendapatkan susu sapi atau susu formula. Gitu. Jadi kekentalannya sudah seperti yang dibutuhkan oleh usus bayi Alami. iya, dibandingkan dengan kalau kita beri susu formula, kekentalannya kita harus ukur. Nah, tiap-tiap anak tidak sama, tidak seperti yang pabrik buat harus sekian mili dengan sekian takar susu gitu. Kadang-kadang ada anak yang ususnya mungkin harus lebih encer kah, harus lebih kental gitu. Jadi tidak sama. Sementara kalau buat susu pabrik ya nggak mungkin buat satu-satu seperti itu. Kemudian komposisi yang lain selain itu adalah karbohidrat. Karbohidrat terutama yaitu laktosa yang berfungsi sebagai sumber energi untuk otak. Jadi sebenarnya otak kita nggak cuma bayi ya, otak kita itu makanannya cuma glukosa, gitu, gula darah. Jadi laktosa yang ada di dalam ASI itu nanti diubah menjadi glukosa yang penting untuk otaknya. Kadar laktosa dalam ASI 2 kali lipat dibandingkan kadar laktosa susu sapi atau susu formula. Jadi ASI itu lebih manis dibandingkan susu formula. Tetapi meskipun kadar laktosanya yang tinggi pada ASI, kejadian diare karena ASI itu sangat kecil dibandingkan dengan kalau bayi-bayi diberi susu formula. Meskipun kadang-kadang kita temukan bahwa ada bayi-bayi yang intoleransi atau alergi terhadap susu, intoleransi laktosa. Tapi kenapa kok pada bayi itu tidak diare, padahal laktosanya 2 kali lebih banyak dibandingkan susu formula. Nah, hal ini disebabkan karena penyerapan laktosa ASI lebih baik dibandingkan dengan laktosa susu sapi atau susu formula. Itu yang menyebabkan bayinya jadi tidak diare. Itu Bu. Nah, kemudian kandungan yang lain atau komposisi ASI yang lain adalah protein. Kandungan protein ASI cukup tinggi dan memiliki komposisi yang berbeda dengan protein yang ada pada susu sapi. Misalnya pada ASI itu lebih banyak mengandung protein W yang banyak diserap oleh usus bayinya. Jadi protein W itu sekarang kalau orang-orang nge-gym gitu, dia pasti pakai W ini tadi untuk membentuk ototnya. Nah, sementara kebalikannya kalau misalnya pada susu sapi, sebelumnya saya ceritakan dulu, ASI itu komposisi proteinnya ada protein W dan kasein. Nah, kalau pada ASI, kaseinnya itu lebih sedikit dibandingkan W-nya. W-nya lebih banyak. Nah, kalau susu formula atau susu sapi, justru kaseinnya yang tinggi dibanding W-nya. W-nya yang dibutuhkan itu justru lebih sedikit pada susu ASI. Susu sapi. Kemudian di samping itu, pada susu sapi itu mengandung beta laktoglobulin. Justru ini tidak ada di ASI. Beta laktoglobulin ini juga sering menimbulkan reaksi alergi.
makanya pada bayi-bayi dengan diberi susu formula sering terjadi diare gitu ya, alergi atau intoleransi terhadap susunya gitu. Makanya terus muncul soya kayak gitu, susu soya gitu. Jadi untuk menghilangkan beta laktoglobulinnya. Kemudian protein yang lain itu adalah taurin. Taurin dibutuhkan juga untuk otak, terutama bayi-bayi yang prematur. Jadi bayi-bayi prematur itu semua, kalau namanya prematur, jadi otaknya juga prematur, ususnya juga prematur ya, pertumbuhannya. Nah, pada ASI dia mengandung taurin yang bisa mempengaruhi kecerdasan bayi atau pertumbuhan otak pada bayi-bayi prematur. Nah, kalau pada susu formula itu ditambahkan taurin ini, tidak ada langsung pada susu sapi. ASI juga kaya nukleotida, yaitu senyawa organik yang mengandung nitrogen, karbohidrat, dan fosfat. Nukleotida ini berperan dalam pertumbuhan dan pematangan usus, merangsang pertumbuhan bakteri baik dalam usus, dan meningkatkan penyerapan zat besi dan daya tahan tubuh bayi. Jadi ini penting bayi supaya tidak jadi anemia atau kekurangan darah, karena meningkatkan penyerapan zat besi gitu. Terus juga pematangan usus bayi, jadi lebih cepat bisa menyerap makanan-makanan. Kemudian juga bisa merangsang pertumbuhan bakteri. Jadi di usus kita itu ada namanya flora normal, jadi bakteri normal yang harusnya kita pelihara. Makanya muncul ada apa itu namanya lah, yang kita minum kayak Yakult. Nah itu juga mengandung yang sudah difermentasi. iya, itu membuat pertumbuhan bakteri yang baik, menambah bakteri yang baik. Terus yogurt, ya itu juga itu. Kemudian ada lemak, yang ada lemak omega 3 dan omega 6. Nah yang itu juga lagi rame ya, dikonsumsi waktu COVID. Nah itu juga bagus untuk otak bayi. Banyak pada ikan kalau kita makan biasa gitu. Jadi kalau ibu atau pendengar radio yang budiman itu mau anaknya cerdas gitu ya, banyak kasih makan ikan. Karena Apa itu? ikan laut. Iya, itu mengandung omega 3 dan omega 6. Meskipun itu kan lemak gitu ya, nggak apa-apa, ini lemak baik. Boleh nggak untuk diberikan kepada orang-orang tua? Boleh, untuk mencegah tidak terjadi demensia atau pikun gitu. Jadi boleh. ASI juga mengandung DHA. DHA ini juga banyak ditambahkan pada susu-susu formula, mengandung DHA. Susu formula X mengandung DHA, tambahan omega 3 dan 6 gitu. Biasanya promosinya gitu. Nah itu bagus untuk perkembangan saraf dan mata. Keduanya tidak dimiliki oleh susu sapi atau susu formula sehingga ditambahkan. Jadi kalau susu formula ada. Kemudian ada karnitin yang berperan dalam proses membantu pembentukan energi yang diperlukan untuk mempertahankan metabolisme tubuh. Kemudian ada vitamin K untuk pembekuan darah meskipun dalam jumlah kecil, sehingga setiap bayi baru lahir, terutama bayi-bayi yang lahir lewat jalan lahir biasa, tidak sesar gitu ya, tidak operasi, itu biasanya diberikan vitamin K. Tetapi sekarang baik itu bayi-bayi baru lahir dengan sesar maupun persalinan normal itu diberi injeksi vitamin K. Tujuannya untuk menghindarkan terjadinya perdarahan, terutama perdarahan otak. Kemudian ada vitamin D juga di dalam ASI, meskipun sangat sedikit, sehingga
kita perlu juga bayi-bayi itu dijemur untuk mengaktifkan provitamin D yang ada di dalam kulit, ketemu dengan sinar matahari pagi, ketemu dengan sinar UV atau ultraviolet untuk membentuk tulangnya menjadi lebih kuat. Di samping itu juga supaya bayinya tidak kuning gitu. Iya. Kalau untuk penjemurannya jam berapa untuk bayi? Ya matahari pagi jadi tidak terlalu panas, dan kalau panas itu justru UV-nya sudah sedikit, ultravioletnya yang banyak malah infrared, jadi jam-jam 7 sampai jam 9 itu masih oke. Gitu. Iya, iya. Gitu. Iya. Kemudian vitamin yang lain ada vitamin E. Iya. Nah, ini sangat banyak pada kolostrum. Vitamin E ini merupakan antioksidan sehingga sangat bagus untuk mempertahankan daya tahan tubuh bayinya. Di samping itu juga vitamin E ini penting untuk mempertahankan kekokohan dinding sel darah merah sehingga tidak mudah pecah. Nah, kalau misalnya kekurangan vitamin E pada bayi, bisa terjadi bayinya pucat dan kuning. Nah, jadi sel-sel darah merahnya itu yang pecah gitu. Jadi bayinya jadi kuning, nanti kencingnya jadi kehitam-hitaman seperti itu. Kemudian vitamin-vitamin yang larut dalam air, kalau yang saya sebutkan tadi A, D, E, K itu vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Kalau vitamin-vitamin yang larut dalam air itu vitamin B, vitamin C, asam folat, vitamin B6 yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan sel-sel sarafnya. Nah, vitamin-vitamin ini semua ada di dalam ASI. Nah, di samping itu juga ada mineral, misalnya kalsium. Kemudian yang penting untuk pertumbuhan otot dan tulang, selain itu juga ada zat besi dan juga zinc yang penting juga untuk produksi sel darah merah dan pertahanan tubuh bayi. Seperti itu, Bu. Iya. Nah, Bu, sebelum berlanjut dengan komposisi masih berbicara tentang ASI, kita sejenak untuk mendengarkan lagu dulu ya. Oke, Bu.